Jawab masing-masing di hati. Antum usia sudah berapa tahun? Saya ambil rata-rata 40 sampai 60 ya. 40 sampai 70. Rata-rata. Di tengah-tengah taruhlah 60. Di sini ada yang sering baca Riyadhus Shalihin ya? Baik. Coba buka bab ke-12. Riyadhus Shalihin itu ada 1896 hadis. Pada bab ke-12 nomor hadis 113. Bab 12 nomor hadis 113. Nomor hadis 113 ini diambil oleh Imam An-Nawawi dari hadis Al-Bukhari, riwayat Abu Hurairah, nomor hadisnya 6419. Perhatikan. Saya ingin mulai dulu pelan-pelan dari sini sampai ke sini. Yang ini nanti yang 60 tahun. Perhatikan ya. Orang yang usianya sudah melewati 40 tahun, belum punya bekal cukup kepada Allah, maka celaka dia. Perhatikan. 40 tahun, belum punya bekal cukup kepada Allah, celaka dia. Yang kedua, perhatikan dengan sangat baik. Saya ingin masuk pada yang 60 tahun. A'dzarallahu ila mri'in. Allah tidak akan mendengar alasan apapun lagi dari seseorang. Jadi nanti di akhirat saat hisab ada yang dicuekin oleh Allah. Orang lain ditanya, orang kafir pun masih ditanya. Orang kafir masih ditanya, subhanallah, ini dicuekin. A'dzarallahu ila mri'in. Allah tidak akan mendengar alasan apapun lagi dari seseorang. Akhara ajalahu, sudah dipanjangkan masa ajal usianya hatta yablugha sittina sanatan, sampai 60 tahun tapi belum cukup bekalnya menghadap Allah Subhanahu wa taala. Sekarang anak-anak 6 tahun itu sudah pada hafal Quran. Malam Jumat kemarin ada anak datang dari Jambi, Pak. Dari Jambi. Usianya kurang lebih 5-6 tahun. Bawa hafalan Quran sudah 5 juz. 5 tahun sudah 5 juz. Antum 50 tahun sudah berapa juz? 6 tahun hafal Quran. Ada yang 60 tahun untuk sekedar baca saja belum tersentuh. Kalau sudah diberikan masa waktu 60 tahun, membaca saja kita sulit untuk mau membaca, berapa lama lagi waktu yang antum butuhkan untuk mau belajar membaca Quran? Hati-hati, orang seperti ini tahu hukumannya nanti. Ditenggelamkan oleh Allah ke dasar neraka sampai dia berteriak-teriak. Ya Allah, tolong keluarkan kami dari sini. Keluarkan kami dari sini. Beri kesempatan untuk memperbaiki amal soleh, tidak seperti yang sebelumnya. Ada di surat Fatir, surat 35 ayat ke-37. Itu hukumannya. Wahum yastarihuna fiha. Ada orang yang teriak sekencang-kencangnya saat di akhirat nanti. Masuk neraka dia. Apa yang dikatakan? Rabbana akhrijna na'mal salihah. Ya Allah, tolong beri kami kesempatan. Keluarkan dari sini untuk beramal soleh. Ghairal ladzi kunna na'mal. Tidak seperti amalan yang pernah kami lakukan dulu. Perhatikan apa jawab Allah. Garis bawahnya di sini mumpung kita masih punya waktu untuk beramal. Awalam nu'ammirkum. Bukankah aku telah berikan engkau waktu yang begitu panjang? Ma yatadzakkaru fihi, dengan waktu ini engkau bisa merencanakan amalan-amalan yang dilakukan. Man tadzakkar, orang lain seusiamu bisa, kenapa kamu tidak? Wa ja'akumun nadhir, sedangkan sudah datang orang yang memperingatkan engkau dengan itu. Jadi kalau 6 tahun bisa baca Quran, kita 60 tahun belum bisa baca Quran, jangan salahkan kalau besok berteriak-teriak nanti. Hati-hati, siapkan dari sekarang. Karena itu ayat ini langsung dibuka sebagai muqaddimah di bab ke-12 itu oleh Imam An-Nawawi. Nah, Bapak Ibu sekalian, apa kaitan dengan Ramadan? Persis jangan tunggu besoknya. Jangan tunggu besoknya. Antum malam Ramadan, kita misalnya menunaikan tarawih, jangan tunggu besoknya. Baik. Insya Allah tahun ini tanggal berapa kita? 28 ada yang? Tuh, sudah salah lagi. Tanggal 1 Ramadan. Kekurangan kita kan tidak menghafal kalender Hijriah. Jadi berbeda terus gitu ya. Jadi tanggal berapa puasanya? Alhamdulillah. Tanggal 1 kita puasa Ramadan. Gak usah tunggu tanggal 1-nya. Baik, maksudnya siangnya puasa. Malamnya kita menunaikan qiyam, tarawih. Insya Allah datang ke masjid, tarawih. Dilakukan sesuai sifat Nabi. Awas, ada orang tarawih, kata Nabi, tidak mendapatkan apapun dari tarawihnya kecuali capek begadang saja. Tapi ada orang yang menunaikan tarawih sesuai sifat Nabi. Insya Allah mudah-mudahan ada waktu kita untuk bahas. Apa keutamaan orang ini? Ketika dia tunaikan sesuai sifat Nabinya,
Man qama Ramadan, siapa yang menunaikan malam Ramadan itu qiyam, imanan wa ihtisaban, dilakukan dengan penuh iman, kemudian dia bermuhasabah. Nanti ada cara kita bermuhasabah saat tarawih. Apa yang terjadi? Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Misal, 40 tahun punya dosa, usia 40 tahun, tiba di malam ini, dia tunaikan seperti Nabi menunaikannya, turun ampunan Allah saat itu. 40 tahun semuanya gugur. Besoknya meninggal, besok nggak sempat puasa, besoknya meninggal. Sudah gugur semua dosanya. Karena itu antum jangan sia-siakan. Dikasih malam pertama, manfaatkan dengan baik. Dari sekarang pelajari bagaimana Nabi menunaikan tarawih, bagaimana sifatnya, bagaimana bacaannya, apa yang dilakukan. Itu penting. Itu penting kita hadirnya di sini belajar sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak akan rugi. Orang tarawih, kita tarawih. Orang belum tentu dapat, kita dijamin dapat. Kalau sudah diberikan semua itu belum tersentuh juga kita untuk berubah, berapa lagi dan bagaimana caranya lagi untuk bisa mengampuni dosa-dosa kita? Perhatikan ya, 40 tahun, kata para pakar, itu setengahnya dipakai tidur. Di orang kalau sudah berusia 40 tahun, misal, setengahnya dipakai tidur. Jadi yang dipakai beraktivitas berapa tahun? 20 tahun ini beraktivitas. Saya tanya, yang jadi ibadah berapa tahun? Karena cukup untuk pulang, itu harus jadi ibadah dulu. Belum tentu bisa cukup untuk bekal pulang. Ini makan, si B makan. Yang ini diniatkan karena Allah jadi ibadah. Yang ini tidak, jadi rutinitas. Karena itu muncul di setiap kitab, dalil pertama di kitab hadisnya, innamal a'malu bin niat, supaya jadi ibadah. Okay? Nah, kalau itu kita siapkan jadi ibadah, taruhlah setengahnya. 10 tahun jadi ibadah. Sudah diterima belum? Belum tentu. Yang ikhlas berapa tahun? Misal setengahnya, 5 tahun. Jadi orang yang punya usia 40 tahun, potensi amal diterimanya mungkin 5 tahun saja. Yang ikhlas barangkali baru segini. Dan ikhlas itu dijaga sampai meninggal dunia. Sebelum wafat, tiba-tiba ria, diungkit lagi amalannya, disebarkan, dibuat spanduk, dan sebagainya. Dari Sabang sampai Merauke, kan? Karena ada pemilihan, disebutkan, saya pernah melakukan ini, saya pernah melakukan itu. Disampaikan A, B, C, dan sebagainya. Itu tahu dari ujung Aceh sampai dengan ujung Papua. 5 tahun berkurang lagi. Berapa sisanya?